Ya'takiful ashrul awakhir, beriktikaf 10 hari min Ramadan, dari Ramadan, hatta tawaffahu Allahu azza wa jalla, sampai terakhir, sampai menjelang akhir usia wafat, gitu ya. An Ibnu Umar qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini dulu Aisyah, sekarang Ibnu Umar, ya'takiful ashrul awakhir min Ramadan, muttafaqun alaihima, baik dari Aisyah maupun Ibnu Umar, muttafaq alaihima. Oleh Muslimin, sedangkan riwayat Muslim qala Nafi', faqad arani Abdullahi al-makana, Abdullah bin Umar memperlihatkan, menunjukkan itu ya. Maksudnya memperlihatkan dan menunjukkan, tak kalau dia yuk, nah di sini nih, di sini gitu ya. Ibnu Umar memperlihatkan kepadaku al-makan alladzi, tempat alladzi kana, yang Rasulullah SAW ya'takifu fihi. Ya. Ibnu Umar telah menuntunku dan menunjukkan kepadaku di mana Rasulullah dulu beriktikaf di masjid. Itu dari Ibnu Umar ya. Kemudian ditambah dengan keterangan Nafi'. Wa an Anasin qala, dari Anas berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takiful ashral awakhir min Ramadan, bahwa Rasulullah SAW itu beriktikaf di 10 akhir. Semuanya menyebut 10 akhir ya. Aisyah, Ibnu Umar, Anas. Makanya saya termasuk yang berpendirian bahwa al-ashru itu adalah 10. Ya, walaupun ada pertanyaan, kumaha cenah lamun 28. Naon keberatan anak 28. Gitu kan? Da 10 akhir mah ya wae itu. Ya tapi kan dulu mah itu mah pikiran orang atuh. Sesusah itu gitu istilahnya pada masa Rasulullah. Hanya untuk menentukan 10. Itu teh saya atuh. Ya kan beda. Malah mun cenah lebaran anak kita unggul. Sedangkan kan untuk lebaran teh menunggu apakah Ramadan itu 29 hari ataukah 30 hari, sehingga mun mitina anu berarti lamun berakhir anu kayak gitu. Nabi mah teh hese yang urang na hese menaon sebabna. Apal teh 10 geus susah gitu. Da 10 mah angka atuh dia. Bukan menunjukkan sedikit banyak kan. 10 di sini adalah untuk menunjukkan banyak, jadi sabaraha cukup banyak. Ya. Mun 10 ya diartikan bukan menunjukkan angka yang saklek gitu ya, tetapi menunjukkan banyak gitu. Jadi sabaraha tuh kan. Hari banyak mah. Gitu istilahnya. Falam ya'takif aman, satu ketika Rasulullah tidak beriktikaf. Ayat 2 tentang kita versinya kedua di dinya. Ayat iktikaf, tidak iktikaf dikarenakan Rasulullah safar gitu istilahnya ya. Ada iktikaf karena Rasulullah memang sengaja tidak, dikarenakan istri-istri beliau turut buat kemah teh. Bisa cenah nyeun kieu mau. Rak-rak deui cenah. Bukan nyarak-rak deui cek bahasa Sunda mah. Rak-rak deui cenah. Nah, gara-gara itu Rasul tidak beriktikaf. Itu kemudian rawahu Ahmad, falamma kana fil amil muqbil, tahun berikutnya i'takafa 20. Rasulullah beriktikaf 20 lantaran 10 ditambah 10. Gitu kan. 10 20 tambah, kan mau tambah 10 deh jadi sabaraha? Bisa jadi 28. Wah. Pelajaran SD gitu narima. Bisa jadi 28 kumaha. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa sahahahu. Riwayat Ahmad at-Tirmidzi dan beliau menyatakan sahih. Wali Ahmad wa Abi Daud wa Ibnu Majah. Riwayat Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah hadzal makna min riwayati Ubay bin Ka'ab. Tuh, jadi sahabatna teh aya Aisyah, aya Ibnu Umar, aya Anas, aya Ubay bin Ka'ab. Dan sebagaimana kita maklumi bahwa tidak semua sahabat yang tahu punya karakteristik menerangkan lagi. Ya, banyak sahabat-sahabat yang sebetulnya tahu gitu. Kenapa? Karena ternyata yang iktikaf banyak.
Tapi suka bercerita mah kan ini terbatas orang. Hadhil haditsu fihi dalilun ala masyru'iyyatil i'tikaf. Dalil ini menunjukkan, hadis-hadis ini menunjukkan atau dalil atau disyariatkannya i'tikaf. Wa huwa muttafaqun alaihi. Itu adalah muttafaq alaihi. Kama qala An-Nawawi wa ghairuhu, sebagaimana dikatakan oleh An-Nawawi dan lain-lain. Qala Malikun, Imam Malik berkata, fakarortu, saya berfikir fil i'tikaf, tentang i'tikaf. Cek orang mah, saya memikirkan tentang i'tikaf. Kemudian wa tarukas sahabata lahu ma'a syiddati tiba'ihim lil athar fa waqa'a fi nafsi annahu kal wisol. Oh gitu. Abdi teh cenah merenung ya. Berpikir terus tentang i'tikaf. Terus wa tarkis sahabah lahu. Ya. Kan tadi fil i'tikaf wa tarkis sahabah, dan para sahabat meninggalkan i'tikaf, dari i'tikaf itu setelah Rasulullah wafat. Ma'asyiddati tiba'ihim lil athar, bersama dengan betapa kerasnya mereka mengikuti jejak-jejak langkah Rasul kan, asar Rasul. Nah hanya Nabi i'tikaf, tapi sahabatnya harante gitu. Padahal orang hafal sahabatnya paling ekstrim dalam mengikuti jejak-jejak Rasul. Bahwa ko'a fi nafsi, sampai terbersit dalam pikiran saya, anahu kal wisol, bahwa hukum i'tikaf itu seperti saum wisol. Ya, apa itu? Sahabat dicarek tapi Nabi sendiri mengerjakan, sehingga suka disebut dengan khususi. Wa arahum tarakuhu li syiddatihi, dan aku melihat mereka meninggalkan ya wisol itu li syiddatihi, padahal betapa keras mereka ingin sama seperti Rasulullah. Walam yablughani an hadin minas salaf, dan tidak sampai kepadaku dari seorang pun ulama salaf annahu i'takafa, bahwa sahabat ulama salaf i'tikaf, illa an Abi Bakr bin Abdurrahman, kecuali dari Abu Bakar bin Abdurrahman. Intaha. Gitunya Imam Malik mah seperti sering dalam kondisi yang kekurangan informasi gitu. Ya. Seperti sering dalam kondisi kekurangan informasi jika gitunya. Nya pensering geuningan. Entar para ulama teh wios cenah memberenti dugi we informasi kayak Imam Malik kan sering gitu. Apa benar dari ulama salaf seperti para sahabat, tabi'in gitu ya, memang tidak ada yang i'tikaf sama sekali, sampai itu benar seperti saum isya. Karena Rasulullah SAW yuwasilunya wayanhana gitu kan, Rasul mengajarkan saum isya, tapi beliau sendiri karena ada sahabat yang saum isya dilarang oleh Nabi. Pula sakitu eta gambaranana ya. Gambarannya seperti itu. Wa min kalami Malikin hadza, dan dari omongan Imam Malik ini, akhadha ba'du ashabihi, telah mengambil sikap sebagian kawan-kawan Imam Malik, annal i'tikaf jaiz, bahwa i'tikaf itu jaiz, boleh. Wan karodzalika alaihim mubnul arabi wa qala innahu sunnatun muakkadah. Jaiz siga mubah gitu ya, mubah nu teh pahalana teh naon. Sebab kalau sekadar hukum jaiz itu mubah, berarti kan seperti keduniaan. Seperti dianggap rekreasi batin lah. Bisa jadi rekreasi batin, relaksasi fisik gitu ya, dari berbagai rutinitas selama sepanjang tahun. Lalu datang Ramadan, i'tikaflah di masjid, jangan mengganggu. Kenapa? Karena jangan keluar
Tidak boleh keluar kecuali untuk kepentingan-kepentingan yang sebutnya hajatul insan. Seperti ke zaman, ke apa gitu itu makanya. Jadi di masjid terus sampai kalau diberitahukan kepada orang yang sudah beriktikaf, itu si anu meninggal. Dia di masjid, saya sedang iktikaf. Ya bagaimana kalau ibunya mau bapaknya dan iktikaf mah. Kalau mau dilanjutkan begitu iktikaf itu. Paling-paling nanti itu nggak tahu ya, saya sudah pernah belum dibahas atau apa menggugurkan iktikaf itu ya di tengah jalan. Secara bahasnya, adakah Rasul menggugurkan iktikaf di tengah jalan? Nah atau sih sholat kan tidak boleh tiba-tiba saja menggugurkan sholat kalau sudah mulai kan. Walaupun sholatnya sunat tetap tidak boleh tiba-tiba digugurkan. Kenapa? Karena sudah masuk kepada sesuatu yang memang ada rukun, ada apa harus dilaksanakan kan. Yang mana ngegugurkan tiba-tiba walaupun sholat sunat itu ya. Jadi kata Imam Malik, saya sampai sempat berpikir bahwa i'tikaf itu hukumnya seperti saum wisol ya, karena tidak adanya sahabat tabi'in yang melaksanakan itu kata Imam Malik ya. Tapi akhirnya teman-teman, kawan-kawan sebagian ya, ini sering dikatakan ba'du ashabihi itu sebagian kawan-kawan Imam Malik, annal i'tikaf jaiz, jadi i'tikaf itu mubah hukumnya. Itu ibadah gitulah. Makanya saya anggap seperti rekreasi. Wan kardzalika alaihi Ibnul Arabi, tetapi itu diingkari oleh Ibnul Arabi wa qala, dan berkata innahu sunnatun muakkadah. I'tikaf itu sunnah yang amat sangat ditekankan. Hukumnya sunnah tetapi sangat ditekankan. Wakadha qala Ibnu Battal, demikian juga berkata Ibnu Battal fi muwadzabatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma yadullu ala ta'akkudihi. Jadi Ibnu Battal mah kalau satu pekerjaan muwadzabah dan Nabi tidak meninggalkan kecuali dengan alasan, meskipun tidak wajib, itu menunjukkan kepada sunnah muakkadah. Ya. Jadi mayoritasnya Imam Malik dan mayoritas kawan-kawan beliau itu begitu. Bahwa muwadzabah Nabi itu menunjukkan sunnah muakkadah. Tetapi ada sebagian kecil nanti pengikut Imam Malik yang mengatakan ketika Nabi muwadzabah merutinkan, mendawamkan dengan tidak mudahnya untuk meninggalkan, ada yang membuat kaidah bahwa itu wajib. Muwadzabatun Nabi ala fi'li syai'i yufidul wujub ayang gitu. Tapi eta teh hanya sebagian kecil dari Imam Malik. Wa qala Abu Dawud an Ahmad la a'lamu an ahadin minal ulama khilafan annahu masnun. Kalau Abu Dawud dari Ahmad itu, jadi Ahmad yang berkata, saya tidak mengetahui seorang pun dari ulama yang berbeda pendapat. Semua sepakat bahwa itu adalah sunnah Rasul, bukan khususiyah, bukan pekerjaan khusus untuk Nabi sementara umatnya tidak boleh. Itu khususiyah. Wa ta'aqqaba al-hafidhu fil fathi qaula Malik. Maka Ibnu Hajar Asqalani menyimpulkan kata-kata dari Imam Malik di dalam Fathul Barinya. Innahu lam ya'takif minas salaf illa Abu Bakr bin Abdurrahman. Itu kan kata-katanya. Kata-kata Imam Malik. Bahwa tidak ada yang beriktikaf dari ulama salaf kecuali Abu Bakar bin Abdurrahman. Begitu informasi data yang sampai kepada Imam Malik. La'allahu arada sifatan makhsusatan. Tampaknya Imam Malik berkata demikian itu bermaksud kepada karakter i'tikaf yang khusus. Sifatan makhsusatan, karakteristiknya harus khusus. Willa kalau tidak faqad hukiya an gori wahidin minas sahabati, telah dihikayatkan, diceritakan bukan hanya dari seorang ulama bahwa sahabat-sahabat itu beriktikaf. Jadi apa sih? Apa memang? Kalau biasanya kan dikatakan kurang informasi ya. Karena Imam Malik informasinya kurang sehingga kejadian-kejadian sahabat beriktikaf tidak sampai kepada beliau. Itu paling mudah.
Tapi itu kan di Masjid Nabawi dan Imam Malik kan tidak jauh tinggal di Madinah. Sehingga bahwa maksudnya beren itikaf anu sifat nu khusus gitu ya, dengan karakter. Saya juga tidak mengerti apa maksudnya. Jadi mencoba mencoba mentorikatul jam'i antara perkataan Imam Malik yang menyatakan tidak ada seorang pun itu yang beritikaf dengan kenyataan-kenyataan riwayat ada sahabat-sahabat yang beritikaf. Gimana caranya supaya tidak bertentangan? Oh, yang dimaksud tidak ada itu dengan karakter yang khusus itikafnya. Apa yang khusus itu tidak ada. Gitu ya. Jadi wa'lam annahu la khilafa fi adami wujubil i'tikaf. Ketahuilah tidak ada perbedaan pendapat tentang bahwa i'tikaf tidak wajib. Itu sepakat. Ya. Ulama-ulama bersepakat bahwa i'tikaf tidak wajib. Karena seperti tadi sampai Nabi mengqadha ya. Kan itu biasanya kalau sampai mengqadha 1 tahun Rasulullah pada Ramadan tahun tertentu Rasul tidak i'tikaf, lalu beliau membayarnya sampai jadi tahun berikutnya jadi 20 hari. Kan itu ada aja sinyal wajib sebetulnya. Ya makanya gitu ya. Sehingga kaidah yang menetapkan wadhafatun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala fi'li syai' fil wujub itu tidak dipakai oleh para ulama. Tidak dipakai oleh para ulama. Kemudian wa'lam annahu la khilafa fi adami wujubil i'tikaf. Ketahuilah bahwa tidak ada perbedaan pendapat bahwa tidak ada kewajiban untuk i'tikaf. Nah, hukumnya ya illa idza nazara bihi, kecuali kalau nazar. Tahun ini saya tidak i'tikaf, tapi kalau saya hidup sampai tahun depan saya akan beriktikaf. Nah, itu dicatat tuh sebagai janji kepada Allah. Namanya nazar kan. Maka i'tikaf yang sunat begitu datang tahun depan ternyata ia sehat walafiat, wajib i'tikaf. Saya nanti kalau lulus saya akan i'tikaf. Ada tahun i'tikaf tidak wajib, tapi kalau sudah dinazarkan maka akan menjadi wajib. Itu nazar. Dan kalau tidak, kemarin sudah ya. Nazar itu apa saja nanti kifaratnya kalau tidak terlaksanakan. Kemudian qaulu ya'takifu al-i'tikaf fil lughah wal habsu wal luzum wal mukthu wal istiqamatu wal istidaratu. Jadi i'tikaf secara bahasa ya adalah al-habsu, tertahan atau menahan diri. Bisa jadi mau ngomong enggak bisa karena tertahan. Mau bergerak enggak bisa kan. Nah, gitu kan? Seperti angin. Terkurung saja si angin itu jadi asalnya bergerak jadi tidak bergerak. Pokoknya mah apa-apa yang tertahan sehingga tidak bergerak bebas. Itu asalnya i'tikaf. Jadi kita juga bisa dengan mudah bisa mengerti mengapa ibadah ini disebut i'tikaf karena memang al-habsu, tertahan. Berarti tertahan di mana? Di masjid. Tidak boleh itu, tidak boleh ini dan sebagainya. Tertahan juga kan? Seperti mau keluar dari masjid karena ada itu sakit sih saya pengen menengok nih. Enggak bisa, kamu i'tikaf. Nah, itu al-habs itu. Oleh i'tikaf kan? Wal luzum tetap pada satu keadaan atau pada satu tempat. Ya. Gitu. Jadi di masjid tidak boleh keluar daripadanya. Ya, luzum itu. Wal mukthu diam, tidak kemana mana. Wal istiqamatu konsekuen. Tetap dalam satu itu konsekuen. Bahkan ada wal istidaro tuh muter berputar-putar tapi tidak kemana. Mungkin kalau di masjid mungkin dari kemah kan ada yang bikin kemah ya, kemah keluar kemah baca Quran baca apa umpamanya supaya nanti tidur tidak terlihat oleh orang lain yang mau sholat mau apa tergeletak kita ya, sehingga masuk ke kemah lagi nanti bangun lagi baca Quran, baca apa saja gitu. Istidah. Sehingga selama 10 hari itu begitu sebetulnya membosankan. Makanya sekarang banyak penyelenggara i'tikaf yang sengaja ya mengadakan terus bayar pemana 100 pemana ya. Bayar pemana berapa 500 lah gitu.
mamanya gitu ya, sehingga untuk bukanya sudah tinggal makan, nanti dianterin ke masjid gitu. Di Piade kan ayah di Piade ya, itu begitu. Nah sekarang malah ditambah dengan mengundang ustadz, jadi mengisi kegiatan-kegiatan. Jadi jam sekian gitu 3 kali pemanasnya ya. Selain yang nanti biasa tambah salat berjamaah dan taraweh ya. Itu ya. Wa qala al-Ujaj berkata fahunna ya'kifna bihi idza hajja anan akifan nabiyyu yal'abuna fanzaja dah. Nabit teh kaumun minal ajmi. Nabit itu artinya ada orang kaum yang bukan Arab. Wal fanjaz bil fa wan nun waz zai wa jim la'bun lil ajmi, itu juga semacam satu permainan untuk orang yang di luar Arab. Saya tidak tahu permainan apa. Yakhudhu kullu wahidin minhum biyadi sahibihi wa yastadiruna rokisina. Jadi seseorang mengambil ada barang yang dari temannya, kullu wahidin minhum biyadi sahibihi wa yastadiruna, lalu diputarkan di antara mereka. Itu naon teh? Permainan tak itu sepak bola gitu mun. Lalu bagi-bagi bola. Wa qalu hajan ay aqama bil makan alias idza hajateh fahunna ya'takibna bihi idza hajan. Jadi ada satu permainan orang asing yang mbak meni sunah mah sudah kebari balem anya baheula. Jadi lari kalau mau ditangkap cep baheula ada kreatif kitu permainan tah mun walaupun rekat dicabak gitu tapi lamun baheula mana antara gerak jeung sidakep kitu bari balem teh sidakep bari balem teh rek ritual. Jadi yang kitu kudu lompatan eta teh kan lompatan kayak mus deket baheula terjadi gitu. Tah kayak begitu. Kayak begitulah permainan. Terus ada orang orayan kan. Orang nyekel baju teman kan atau punah ke tanudan kieu set. Eta intikaf pedidinya gitu bisa ka mana. Terus al-habsyu teh ya. Ya ada permainan-permainan begitu saya juga pastinya seperti apa belum mengerti nih. Cuma itu adalah permainan memang di luar Arab ya. Dipakai contoh begitulah yang disebut dengan bahasa. Ya, intikaf secara bahasa adalah al-habsu, tertahan, kalaupun beredar tidak kemana-mana, hanya di lingkungan saja, dan secara konsekuen dan juga diam, tidak kemana-mana. Al-luzum, al-muksu, itu sama itu. Ya. Kemudian, qauluhu al-ashrul awakhiru min Ramadan, 10 hari dari Ramadan, fihi dalilun ala istihbabi mudawamatil i'tikaf fil ashril awakhir min Ramadan. Itu amat sangat dianjurkan untuk menetapkan ya secara dawam i'tikafnya pada 10 akhir Ramadan. Ditakhsisihi sallallahu alaihi wasallam, karena menhususkannya Nabi SAW dzalikal waqta. Jadi dzalikal waqta maf'ul bih tina takhsis ya. Nama masdar teh. Litakhsisihi sallallahu alaihi wasallam dzalikal waqta, nah, gitu kan. Karena Rasulullah SAW karena mengkhususkannya Rasulullah pada waktu tersebut bil mudawamati ala itikafihi, dengan cara menedawamkan itikafnya alias selalu pada 10 akhir Ramadan. Makanya kata-kata itulah fil ashril awakhir min Ramadan. Qauluhu i'takafa 20, Rasulullah pernah beritikaf sampai 20 hari ya. Ketika dalam bulan Ramadan tahun tertentu Rasul tidak itikaf, maka beliau mengqadanya sehingga 20 pada tahun berikutnya. Fihi dalilun ala anna mini'ati gitunya. Mani'atada i'tikafa ayyamin, siapa yang sudah terbiasa ya terdawam tidak pernah meninggalkan, sudah biasa mutadah ya,
Siapa yang sudah terbiasa alias dawam geus jadi adatna dalam bahasa Sundanya sing saha nu memang geus jadi adatna kakurung ku iga tiap tahun pasti i'tikaf gitu maksudnya. Man ada i'tikaf ayyamin i'tikaf hari-hari beberapa hari tsumma lam yumkinhu kemudian tidak memungkinkannya alias ada penghalang. Ayyatakifaha silakan ia tetap melakukan i'tikaf itu annahu yustahabu lahu qada'uhu dan bahwa memang dianjurkan silakan ya kalau mau diganti. Bahkan Rasulullah ada yang i'tikaf bulan Syawal. Ya. Asal nama ayat di bulan Syawal i'tikaf Rasul. Kayak hadisnya cenah di dia mah kitunya. Falam yatakif aman falamma kana fil amil mukbil i'takafa 20 itu kan ya. Berarti masih pada bulan Ramadan. Saya Rasul teh di bulan Syawal ke sugana dia muncul. Oh aya euy. Aya. Kemudian wasayati anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam dan akan datang nanti riwayat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam i'takafa lima lam ya'takifil asyrul awakhir min Ramadan. Ya, dari i'tikaf yang beliau pernah tidak beriktikaf pada bulan Ramadan ya min Ramadan asyrul awakhir min Syawal. Beliau laksanakan 10 hari di bulan Syawal. Jadi mengkodona teh aya di bulan Syawal, ada juga yang pada taya kurang atau saja kabahas ya. Membayar bulan Syawal. Terusnya sanes anu 20 hungkul sanes. Nya kasup ya gitu. Ya, jadi boleh pilih gitu. Apakah dibayarnya bulan Syawal atau nya. Itu tah bab i'tikaf teh dalam hal waktu dan juga hukumnya. Wa Aisyah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada ay ya'takifa. Dari Aisyah ia berkata Rasulullah sallallahu itu apabila bermaksud i'tikaf shallal fajr thumma dakhala mu'takifahu. Beliau salat subuh kemudian masuklah ke ruang i'tikafnya. Kan kemah tadi disediakan kan? Wa annahu amaru bi khiba'in. Pernah satu ketika Rasul menyuruh untuk membuat khibah atau kemah. Faturiba lalu dibuatkan oleh para sahabat. Lamma arada li'atikafa fil ashril awakhir min Ramadan. Ketika beliau bermaksud untuk beriktikaf pada 10 hari akhir Ramadan itu, fa amarat Zainabu bi khibaiha. Zainab pun menyuruh untuk membuat kemah untuknya faturiba, dibuatkan. Sahabat menurut wehnya. Nah, ada istri Nabi kan? Wa amarat ghairuha min azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam faturiba wa amarat ghairuha. Maksudnya ghairuha ya. Ghairuha mah tuh jadi cuma iya jadi manor ya seorang ya senabnya. Semuanya nyuruh ikut. Bikin katanya saya juga mau. Jadi wa amarat ghairuha. Yang lain pun mengikutinya yaitu menyuruh dari istri Nabi untuk dibuatkan kemah. Falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fajr. Ketika Rasulullah SAW salat subuh, nadhara melihat ada kemah di masjid. Faizal akhbiyatu, ternyata ada kemah. Jadi khiba'ani jamannya akhbiyah. Akhbiyah jama dari khiba'ah. Ya. Faqala albirru yuridna, apa perempuan-perempuan itu alias istri-istrinya itu menginginkan kebaikan. Wa amara bi khibaihi fakuwido. Ya. Lalu beliau memerintahkan bahkan kemahnya pun dibongkar. Batarokal i'tikaf fi syahr Ramadan, lalu beliau meninggalkan i'tikaf itu pada bulan Ramadan tersebut. Hatta antakafa fil ashril awakhir min Syawal, sampai beliau beriktikaf selama 20 hari pada bulan Syawal. Rahul jama'atu illa Tirmidzi lakin lahu minhu. Kana idza arada ayyatakifa shallal fajr thumma dakhala mu'atakifahu. Ini untuk menunjukkan waktu awal ya secara resmi untuk beriktikaf.
Jadi makanya subuh membolehkan termasuk pagi-pagi ya. Subuh termasuk pagi atau siang. Jadi meureun eta teh malam pertama mah justru Rasulullah tidak i'tikaf. Berdasarkan ini makanya malam ini kan kalau pergantian tanggal mah sudah maghrib. Maghrib itu sudah pergantian tanggal. Tapi beliau setelah maghrib pulang ke rumah, setelah isya pun pulang. Baru setelah subuh mulai beliau beriktikaf. Itu ya. Qauluhu shallal fajr tsumma dakhala mu'takifahu. Salat subuh kemudian masuk ke tempat iktikafnya. Ustudilla bihi ala anna awwala waqtil i'tikaf min awwalin nahar. Dijadikan dalil dengannya bahwa awal i'tikaf itu mulai dari awal siang, yaitu masuk waktu subuh, karena sebelum waktu subuh masuk disebut lail. Fa innahu kana yu'adzinu bilail, selama belum masuk waktu subuh gitu. Wa bihi qala al-Auza'i wal Laisu was-Tsauri. Itulah yang menjadi pendapat Al-Auza'i, Al-Lais dan As-Tsauri. Wa qala al-a'immatul arba'atu, dan juga berkata sekelompok imam empat, wa taifah ban imam-imam lainnya, yadkhulu Kubaila atau Qabila ghurubi syamsi. Beliau masuk ke tempat i'tikaf itu ketika akan masuk maghrib. Gitu. Wa awwalu al-hadisa, lalu mereka mentakwil hadis ala annahu dakhala min awwalil lail, bahwa Rasulullah SAW itu masuk ke tempat i'tikafnya di awal malam. Sedangkan awal malam kan itu secara umum maghrib. Gitu ya. Walakin innama yakhlu bi nafsihi fil makan, akan tetapi beliau menyendiri yakhlu bi nafsihi, dia menyendiri. Ya, i'tikaf itu menyendiri fil makan di tempat alladzi addahu lil i'tikaf, yang dihitung sebagai tempat beriktikaf mah ba'da sholatis subuh. Saya juga jawab gitu dah. Maafan ayah hadisna masuk bahwa Nabi beriktikaf di awal malam. Memang ayah cenah mah atuh eta besok we kadinya ke masjid dengan lebah resmi nama masuk ke tempat peraduan orang gitu. Itu adalah waktu subuh. Itu anu teh haruskeun. Ya. Jadi tong dicarek mun aya jelema anu ti magrib gana ka masjid. Bisa dipamanya. Ya bade magrib memang wae sok aya di masjid tenang, dan memang Nabi ge pernah gitu. Disebut awalul lail. Tapi secara resmi kalau ada tempat tidurnya, tempat apa yang mobil khusus tadi, itu adalah setelah sholat subuh. Kalau bi khibain bi kha'in mu'ajjamatin tsumma ba'in muahadatin, dengan kha yang bertitik dan juga ba yang bertitik satu. Qauluhu wa umirat wa amarat ghairuha hadza yaqtadi ta'mimal azwaji, ini ya menetapkan bahwa umum istri-istri. Walaisa kadzalik, dan bukan begitu maksudnya. Kenapa? Karena istri-istri di sini adalah waqad fassara qaulahu min azwajin nabiyyi bi Aisyah wa Hafsah wa Zainab faqat. Bukan seluruh istri-istri Nabi. Jadi yang menyuruh membuat kemah-kemah itu adalah hanya 3 istri Nabi saja, bukan seluruh istri-istri beliau. Kan 9 istrinya ya. Kemudian siapa yang 3 orang itu? Aisyah, Hafsah, Zainab faqat. Apa sih yang menjadi dalil bahwa bukan seluruh istri Nabi? Wa yu'ayyidu dzalika ma waqa'a fi riwayatin lil Bukhari bilafzi. Menunjukkan hal itu apa yang ada terbukti dalam sebuah riwayat Al-Bukhari. Bilafzi dengan lafal arba'a kubab. Jama' dari kubah. Jadi yang dibuat di masjid saat itu jumlah jamleh ya, alias seluruhnya ternyata jadi 4 kubah. Nabi 1, istri Nabi masing-masing 1, 3 orang saja. Nah itu diperkuat ya, bahwa tidak seluruh istri Nabi bermaksud untuk i'tikaf. Jadi walhasil berarti istri Nabi pun Nabi 1 kemah sendirian, Zainab, Aisyah masing-masing 1 kemah saja. Jadi kemah itu bukan kemah besar ya, asal bisa tidur sendiri dalam secara tidak terlihat oleh orang lain. Itu ya, sebut arba'ah kubab.
Wa fi riwayatil Nasa'i falamma shalla subha idza huwa bi arba'ati abniyah. Abniyah sebenarnya bangunan, binaun, abniyah. Ketika datang subuh ternyata beliau melihat ada 4 bangunan. Maksudnya kubah-kubah, ya kemah, tenda. Qala liman hadhihi, untuk siapa ini? Qalu li Aisyah wa Hafsah wa Zainab. Ternyata bahwa tidak semua istri Nabi, tetapi yang dimaksud adalah 3 orang saja. Aisyah, Hafsah, Zainab. Warabi'u khibauhu sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan yang keempat siapa? Ya kemah Nabi kan. Ini gini ya, kok ada kesan yang itikaf itu cuma Nabi. Sahabat-sahabat tidak ada yang itikaf, Pak. Kemahnya kan cuma 4. Nabi satu, untuk 3 orang istri Nabi masing-masing satu kemah. Sahabat nggak ada ceritanya. Nggak, ya. Nggak ada ceritanya. Kalau baru sampai di sini ya, kok mana sahabat-sahabat kok nggak ada yang itikaf? Itu sampai kenapa Imam Malik berpikir bahwa jangan-jangan ini khususiyah gitu. Bisa dipahaminya. Karena hadis-hadisnya memberitakan amalia Nabi sendirian. Dan ketika ada yang lain yang mau ikut kemah, dan itu perempuan yaitu istri-istrinya Aisyah, Zainab dan Hafsah dan Zainab, lalu disuruh dibongkar. Semua disuruh pulang ke rumah masing-masing dan Nabi sendiri tidak jadi itikaf. Ya. Ini luar biasa sebetulnya. Di satu sisi itu menunjukkan bahwa itikaf tidak wajib. Mau jadi ya jadi, kalau tidak juga tidak. Tapi kenapa Nabi mengqadha? Ya karena beliau sudah dakwah. Gitu ya. Kemudian qaulu al-birra bi hamzati istifhamin mamdudatin wa bi ghairi maddin wa bi nasbir ra. Ya. Jadi itu dibacanya adalah hamzah istifham al-birru. Asalnya kan al-birru. Lalu ditambah 1 alif istifhamiyah. Mamdudah jadi panjangnya al-birru. Bi ghairi mad wa bi ghairi mad atau tanpa mad al-birru. Nah gitu, tapi sudah paham. Mau pakai alif istifhamiyah atau tidak pakai alif istifhamiyah itu tetap istifham gitu ya. Bi ghairi mad babin nasbirro tanpa ada panjang, jadi bisa baca albirro, itu saja sudah sebetulnya dari tekanan kata ya. Itu 3 kilo sudah makan belum gitu, kanannya panjang dah, ada orang makan, nah gitu, ini maksudnya terlarmal gitu ya. Tapi dari intonasinya sudah terasa bahwa itu adalah pertanyaan gitu ya. Kemudian qauluhu yuridana bidhammi awwalihi wa kasri ra yuri wa sukunid dal yurid tsumma nunun niswah, lalu nunnya nun perempuan. Yuridna katabna kulna itu kan sebutnya nunun niswah. Nun untuk perempuan khusus. Niswah itu muannas ya, niswah ya. Kemudian qauluhu faquwito belum masih ada. Wa fi riwayatin al-Bukhari inza'u ha fala aroha. Cabut semuanya, cabutan, bongkar cabutan, dan aku tidak akan melihatnya lagi. Maksudnya mah bongkar lagi sampai beres bersih gitu. Kemudian qauluhu faquwidha bidhamil qaf wa tasydidil waw al maksurati ba'daha dhaddun mu'ajjamatun. Itu kuwidha itu dibaca bidhamil qaf, berarti bidhamil qafku wa tasydidil waw al maksurah, ditasydid kuwi, nah gitu kan, ditasydid dan dikasrah. Kemudian ba'daha dhaddun mu'jamah, lalu setelah itu ada dhad yang beri titik, karena kalau titiknya tidak ada jadi shad gitu kan. Qaulu wa tarkil i'tikaf, dan meninggalkan i'tikaf itu, kana al-hamilu lahu sallallahu alaihi wasallam ala dzalika khasyatu. Kana al-hamilu lahu sallallahu alaihi wasallam ala dzalika khasyatu. Kan fa'il tina al-hamilu kan? Khasyatu an yakuna al-hamilu lizaujatil mubahati wa tanafusin nasyi'i anil akhirati irson alal kurbi minhu khasatan. Oh gitu. Nabi bongkar mah
Nah, itu Nabi ada kekhawatiran bahwa itu dijadikan momen disebut nanti ingin mendapat perhatian lebih dari Nabi. Lalu ingin disebut oleh orang-orang memiliki kedekatan lebih dengan Nabi dibandingkan istri-istri lainnya. Sehingga menimbulkan nanti berita buruk atau kecemburuan. Nah, ipi omongnya gitu. Gitu ya. Apa? Wah ini repot nanti gitu jadi teh. Kalau ingin kebaikan malah dapat keburukan nanti kan. Jadi sebutnya di sini ayakun al-hamil li zaujat al-mubahat, berbangga-bangga. Ya. Merasa bangga-bangga. Wa tanafus, an-nasyi'u, nanti istilahnya ada omong-omong yang terus berkembang. Tanafasu ya. Jadi mencari-cari berita kan untuk diberitakan. Jadi untuk orang selfie ngajar deh. Itu. An-nasyi'u anil ghirati, dari kecemburuan. Irson alal kurbi minhu khosyatan, mereka sangat bersemangat untuk bisa lebih dekat kepada Nabi secara khusus istimewa gitu. Makanya nih yang disebut Aisyah, Hafsah, Zainab ya muda-muda nih ya. Perempuan muda. Wa yakhrujul i'tikafu an mawdu'ihi, maka keluarlah i'tikaf itu dari tempatnya. Awil hamilu lahu ala dzalika, atau mungkin khawatir ya Nabi membubarkan ya, bahkan sampai nabinya sendiri i'tikaf, dia tidak i'tikaf. Ayakuna bi'atibari ijtima'i niswah indahu, berkumpulnya istri beliau di dekat beliau, yasiru kal jalis fi baitihi, bisi engke seperti merasa berada dalam rumah sendiri. Jadi di masjid i'tikaf, kelakuan orang yang tidak beri'tikaf gitu. Karena ngumpulnya ya merasa sedang di rumah sendiri. Khawatir, jadi hilanglah kekhusyuan ya. Ruh ibadah i'tikaf. Ya gitu tah. Rubama yushgiluhu dzalika an takhalli gitu, dan kadang-kadang bisa jadi itu menyibukkan beliau untuk nanti berduaan dengan salah satu dari mereka, ngobrol dua di kemah gitu ya. Itu di kemah. 5 qasada minal ibadat fayafutu maksuruhu bil i'tikaf. Ya, jadi engke lamun ruh ibadah yang tidak ada, Nabi dengan para sahabat, istri-istri beliau bercengkrama, obrol dan sebagainya, pindah ke kemah ieu, pindah ke kemah ieu. Akhirnya ruh i'tikafnya enggak ada. Itu yang Nabi khawatirkan. Qaulu fil ashril awakhir min Syawal, ada kata-katanya kan? Tadi di mana itu teh? Itu anu riwayatnya teh. Ana Aisyah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rawahul jama'atu illa Tirmidzi lakin lahu minhu. Ya kan ya? Oh gitu. Ya. Anu Nabi membayar i'tikaf pada bulan Syawal. Oh iya rahu jamaah. Kecuali Tirmidzi, tapi ada riwayat beda lafal unggul. Tah gitu tah eta. Qauluhu fil ashril awakhir min Syawal fi riwayatin al-Bukhari hatta antakafa fil ashril awal. Itu mah akhir mah awalnya. Min Syawal. Fa yajma'u bainahu wa baina riwayatil ula bi anna al-murad bi qawli fil ashril awakhir min Syawal intihau i'tikafihi. Itu adalah begitu berarti cenah akhir dari i'tikafnya. Jadi nu bener mah di awal. Ya akhir mah itu mah akhir dari i'tikaf. Itu di retorikul jaminya ya. Qala al-Ismaili fihi dalilun ala jawazil i'tikafi bi ghairi shaum. Dijadikan dalil bahwa boleh i'tikaf tanpa saum. Namanya juga bulan Syawal kan? Pasti ada tidak saumnya kan? Senin Kamis, Yom Daud, tetap saja. Kalau selama 10 hari pasti ada hari dia tidak saumnya. Berarti boleh i'tikaf tidak saum. Bagus itu berpikiran begitu ya. Ya iya kalau di bulan. Nah gitu. Jadi rukhsah juga. Makanya kita masukkan ke dalam rukhsah. Ketika i'tikafnya di bulan Syawal sebagai i'tikaf mengganti, maka boleh i'tikaf itu tidak sah. Berbeda dengan kalau Ramadan, itu mah wajib. Kemudian qala Ismaili fi dalilun ala jawazil i'tikafi
bighairi shaum li'anna awwala syawal huwa yaumul fitri wa shaumuhu haram wa sayatil kalamu alaihi wa qala ghairuhu fi antikafi fi syawal intikaf Nabi di bulan Syawal itu dalilun ala anna nawafil al-mu'tadah bahwa saum sunat yang memang sudah dawam boleh saja sunat tapi saya tidak pernah meninggalkannya gitu kan, itu namanya al-mu'tadah. Idza fatat tuqda, bila terlewat silakan diqada. Jadi ini menjadi kaidah umum ya. Pak di garis bawah helang kayak dalilun ala anna nawafil al-mu'tadah idza fatat tuqda. Jadi dalil bahwa salat sunat yang sudah memang jadi kebiasaan dikerjakan dan tidak pernah meninggalkannya, bila satu ketika terlewat karena sesuatu, silahkan diqadha. Ditambah lagi dengan yang sahabat yang masuk ke masjid ternyata sudah dimulai salat subuh berjamaah, maka dia langsung saja ikut berjamaah. Lalu setelah selesai salat subuh, wiridan dan salat sunnah. Ketika ditanya subah arba'an, apakah sholat subuh sekarang jadi 4? Nah gitu kan. Malah sahabat itu menjawab, tadi saya datang ternyata sholat subuh jamaah sudah dimulai. Qaulu fil ashril awakhir min Syawal wa fi riwayatin Bukhari hatta ataka fil ashril awal min. Ijma'u bainahu wa bain riwayat ada seterusnya. Ayo, anu tadi tanya. Ala anna nawafil al-mu'tadah ala anna an-nawafil al-mu'tadata idza fatat tuqda. Nah, gitu tadi bikin kaidah para ulama. Salat ibadah nawafil kan tidak disebut i'tikaf, disebut salat dan lainnya. Ibadah sunat yang sudah amat sangat rutin kita tidak suka meninggalkannya, bila satu ketika benar-benar terhalangi silakan qadha. Nah, itulah yang dipakai kaidah-kaidah umum termasuk tahajud, salat malam. Kenapa Nabi waktu beliau sakit, lalu beliau tidak salat malam, beliau melaksanakan pada siang harinya 12 rakaat. Kenapa? Karena 12 itu memang hanya untuk membedakan antara salat malam dan salat siang. Kalau salat malam kan witir, tapi kalau salat siang malah rata-rata genap. Tidak ada salat yang dilaksanakan siang hari yang ganjil itu ya bilangannya, semuanya genap, makanya jadi 12. Nah itu kalau ya saya coba pertahankan, lumayan sebetulnya pendapat itu kuat juga. Kuatnya cuma pasti merembet ke ibadah-ibadah sunat yang lain dengan alasan al-mu'tadah. Siapa nih yang berkata nih? Wa qala ghairuhu fi antikafi Syawal dalilun ala anna nawafil al-mu'tadata idza fatat tuqta. Cuma tidak disebut siapanya orangnya. Nah ini usul fikih dan usul fikih ya, begitu kita itu memperkuat mengistiqomahkan gitu ya, konsisten, mencoba untuk konsisten dalam penerapan kaidah-kaidah. Kalau hadis gini, ayat gini, ini kaidahnya. Nanti kesimpulannya akan begini. Nah begitu ketemu dengan hal-hal yang serupa itu, kaidah yang itu akan muncul sehingga kesimpulannya pun mirip-mirip begitu. Kadang-kadang konsisten berarti. Kadang-kadang ini, kadang-kadang itu dan sebagainya itu. Yang sekarang tidak disebut konsisten. Ya. Kemudian qalatil musannif rahimahullahu taala, Ibnu Taimiyah yang berkata nih. Wa fihi anna an-nazara la yulzimu bi mujarradin niyat. Bahwa nazar itu nanti kadinya tidak cukup dengan niat saja dalam hati. Wa anna sunnana, bahwa syarat-syarat ibadah-ibadah sunat pun tuqta bisa diqadha. Wa anna lil mu'takifa an yalzima minal masjid makanan bi'ainihi. Ini istilahnya hikmah-hikmah ya, atau istinbat dari hadis-hadis yang sudah kita baca. Dan bahwa orang yang beriktikaf itu harus memastikan diri di dalam masjid itu makanan. Benar makanan. Makanan bahasa Arab itu artinya tempat tertentu, jangan ngagoler di mana wae. Malam ini di sini, jangan. Tapi carilah tempat sampai orang-orang tahu bahwa di situ akan ada orang yang beriktikaf.
Ya, kalau di Piadek itu nanti ada satu ruang yang masih masjid katanya. Karena kalau itu masjid kene lain itu cing. Karena dulu pernah di kantor dan si orang-orang nanti gimana kegiatan baru keluar gitu. Memang itu sangat terlindung dari pandangan umum ya, bagus gitu. Tapi kayaknya itu kantor aja dari masjid. Pernah di masjid ada bisa di juru di mana macam itu ditutupan ke samping gunaon lah, itu kan ya, atau dengan panasok di masjid boga nanti kan hijab itu hijab ya, narurut Jadi wa anna man iltazama i'tikaf ayamin muayyanatin la yulzimuhu awwala lailatin la. Jadi anggar itu kudu di awal malam. Bisa di awal subuh. Was tudilla bihi aidan ala jawazil khuruj min al ibadah ba'da dukhuli fiha. Tah dipakai dalil eta tadi. Cek lagi berarti itu ngagagalkeun i'tikaf. Nabi sudah salat subuh. Nabi mau masuk ke tempat i'tikaf. Berarti sudah masuk prosesi ibadah i'tikaf. Sudah masuk permulaan. Karena sholat subuh. Begitu melihat kemah banyak, suruh dibongkar, tidak jadi. Tuh. Bolehkah? Itu di garis bawah kita berarti boleh. Yang i'tikaf tiba-tiba menggagalkan. Sudah lihat Nabi sudah mulai kan? Dengan Nabi tidak pulang ke rumah setelah sholat subuh itu, itulah awal Tapi begitu melihat kemah, Nabi suruh bongkar. Itu berarti boleh menggugurkan i'tikaf. Itu ya mata. Ya. Dipakai dalil eta tah. Tak itu sebut fikih tanya katanya. Tekstualnya enggak ada Nabi mengatakan saya gagalkan i'tikaf saya padahal saya sudah mulai, enggak ada. Tapi bisa dipahami. Nabi sudah mulai dan ternyata beliau enggak jadi i'tikaf. Itu ya, wastudilla bihi aidon ala jawazil khuruj minal ibadah, keluar dari ibadah ba'da dukhul fiha setelah masuk. Kumata sepakat semua wa ujiba an dzalika bi annahu sallallahu alaihi wasallam lam yadkhul mu'takifa. Itu bisa cenah diartikan begitu fikihnya ya, bahwa boleh menggugurkan i'tikaf secara tiba-tiba. Kenapa? Kan Nabi belum masuk ke tempat i'tikafnya, tak gitu. Jadi baru niat sajalah gitu, baru niat tapi belum masuk tempat i'tikaf. Wala syar'a fil i'tikaf. Ya, wala syar'a fil i'tikaf. Dan beliau wala syar'a wala bada'at ya kan. Beliau sendiri belum mulai i'tikaf. In wa inna ma hamma bihi. Jadi sekurang mah baru niat. Secara umum bahasa Indonesia niat. Ya, kalau bahasa Arab niat kan beda lagi. Kalau niat mah memang sudah mulai pekerjaan. Ya. Sudah mulai dari prosesi satu acara tersebut itu niat. Tapi maksudnya teh hamun teh semangat mau hendak. Itu. Apa nama hamma bihi? Hamma itu berarti kita biasanya menggunakan kata hamma teh naon nu terjadi. Itu hamma. Cuma uridu arada lahul mani'ul madhur, muncullah penghalang yang tersebut, yaitu terlihat ada beberapa kemah untuk istri beliau, Aisyah, Zainab, Hafsah itu ya. Kemudian fatarakahu wa yakunu dalilan ala jawazi tarkil ibadah idza lam yahsul illa mujarradun niyah kama qala musannif. Menang ninggalkan ibadah hanya kalau baru hamun, baru niat itu dalam arti hamun, bukan sudah masuk ke dalam awal proses ibadah. Allah nggak jadi malas kita harus ada, nggak boleh walaupun itu sunat gitu ya. Ada orang saya masih keberulah saya sholat sunat, mau sholat sunat gitu kan, mau sholat sunat sebelah sana dia jalan ke tempat itu mau sholat sunat, ternyata pak sini pak tolong tuh. Oh iya, udah tidak jadi, nggak apa-apa. Nah, beda lagi dengan kalau sudah takbiratul ihram. Walaupun sholatnya sholat sunat. Nah, kuat mana ke dalilnya ya? Dari peristiwa ini, apakah boleh menggugurkan ibadah sunat walaupun sudah dimulai ibadahnya atau tidak boleh? Ya kan Nabi katanya menggagalkan karena Nabi belum benar-benar mulai.
itu maka karahamun gitu ya. Dah segitunya. Ya sudah. Jadi nanti hadis kelima, 6, 7, 8, 9 banyak sudah soal itikaf. 11, 12, 13, 14 hadis itikaf. Ya lebih banyak, lebih baik ya supaya nanti kesimpulan-kesimpulannya kita itu lebih mantap gitu ya, lebih mantap dan menentang.